mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan tijaratan lan tabur. Yarjuna sirran wa alaniyatan yarjuna lan tijaratan lan tabur. Kalau dia sudah 3 hal kata Allah. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitab, selalu memudawamakan, memulazamakan, melazimkan membaca Al-Qur'an. Tadarus. Ayat ini menyatakan tadarus. Innal ladzina yatluna kitab, tadarus, baca Quran. Wa aqamus shalah, salat jangan ditinggal. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak. Sirra wa alaniyah, ada 2 infak. Silakan secara sembunyi-sembunyi, silakan secara terang-terangan. Itu adalah perniagaan yang tidak akan rugi kata Allah. Terus dia bertambah. Artinya apa? Di situ ayat juga memerintahkan kita untuk tadarus, baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Makanya ulama-ulama dulu saya baca dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, itu para ulama, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang selama ini kita kenal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, dan yang lainnya. Dia tidak pernah luput setiap hari baca Al-Quran. Ini maksudnya tadarus, baca. Apalagi sampai mau memahami, kemudian habis paham dia laksanakan, diamalkan. Ini luar biasa. Itu baru kita baca. Kalau kita lagi mau tambah menghafal, wah udah luar biasa lagi tambahannya hafalan. Pasti kita juga ada surat-surat yang kita hafal. Jadi hafalan-hafalan itu dibuat wirid, Bapak Ibu. Wirid artinya senantiasa kita baca, mau tidur, sebelum tidur, siang hari, pagi hari, baca. Misalnya kita hafal surah Ar-Rahman, baca. Ada kesempatan waktu, baca. Tapi lagi-lagi kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacanya nggak boleh salah. Pelajari warattilil Qur'ana tartila, bacanya tidak boleh salah. Artinya bacanya wajib tartil. Bacanya wajib tartil. Lihat surah Al-Muzammil. Kaitan surah Al-Muzammil, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Bagaimana caranya supaya bisa? Allah firmankan dalam surah An-Naml ayat 6, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Ya, kalau kata Allah, kalau mau bisa baca Quran ya harus talaqi. Apa itu talaqi? Langsung bertemu sama guru Al-Quran. Jadi Allah sudah berikan penjelasan itu. Kalau mau bisa, ya harus ngaji. Kalau kata orang Cengkareng, ngaji, cari gurunya. Bagaimana pengeluaran huruf hijaiyah. Ini kan ada peniripan huruf hijaiyah jemaah sekalian. Kalau kita nggak tekunin cara baca itu, tidak memperhatikan, kita salah mulu. Ya, udah gitu kita orang ajar. Keluar orang yang bukan lidahnya selalu berbahasa Arab, namanya apa? Ajami. Maka harus dipelajari betul. Ya, kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini kata-kata warattilil Qur'an tartila. Ini maknanya tartil. Baca Quran biar tartil, pelan-pelan, bukan.
Ini makna tartila di sini bukan pelan-pelan. Makna di sini adalah tajwid. Di tafsir itu maknanya bukan pelan-pelan, tajwid. Maknanya begini. Tajwidul hurufi wa ma'rifatul hurufi wa ma'rifatul huruf. Nah, ada dua persoalan yang paling penting dalam ayat ini. Tajwidul huruf ini dibahas lagi maknanya, ini juga dibahas lagi. Nggak cukup memahami sekedar tajwid. Apa itu tajwid? Maka tajwid muncul makharijul huruf, apalagi sifatul huruf, ahkamul huruf. Banyak bahasannya. Ada 3 yang namanya tajwid, makhrajnya. Bagaimana cara pengeluaran? Kho, ha, ha, ada ha, ada ha. Ini pembahasannya. Kalau di tafsirnya ulama besar Indonesia namanya Tafsir Munir yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini Tafsir Munir terkenal di seluruh dunia. Kita punya mufassir ulum, mufassir yang luar biasa, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. Tahu kamu Tanara apa ya? Tanara Tangerang. Sebutnya Banten. Al-Jawi. Ini makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Sedangkan ini persoalan ma'rifatul huruf, mengenal waqaf. Nah, di sini ada waqaf macam-macam, ada waqaf itirori. Itu kita dikasih dispensasi. Kita udah tua, napas pendek. Gimana cara baca Quran ayatnya panjang? Nah, di sini kan diatur di waqaf. Nggak bisa wasol kemudian nyambung napas, maka di sini dilarang. Ya, man lam ya'rifil waqfa, kata para ulama hadis, man lam ya'rifil waqfa lam ya'rifil Quran. Siapa yang tidak memahami cara baca Quran, waqafnya begini, dia nggak mau paham. Kemudian dia baca Quran semuanya, maka dia dianggap tidak membaca Al-Quran, dianggap tidak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak napas, berhenti tapi nggak ambil napas. Nah, itu dianggapnya bukan baca Quran. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga bukan baca Quran. Kenapa? Tarik nafas. Iya, tarik nafas. Jadi nyambung nafas nggak boleh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nggak boleh. Ya, itu nafas pendek tapi disambung yang tidak pakai aturan. Ini pembahasan terus begitu banyak. Jadi baca Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Dalam proses bacaan saja harus ada proses periwayatan. Faqullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal Qur'anu, kata para ulama. Kalau ente mau baca Quran dengan baik dan benar, mendapat pahala dari Allah yang besar, yang berlipat ganda. 3 hal yang tinggal boleh tinggalkan. Kata para ulama, nggak boleh ditinggalkan. 1, Quran dengan bahasa Arab, maka sesuai dengan gramatika bahasa. Quran ditulis oleh Utsman bin Affan pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan, maka terkenal dengan istilah apa? Rosam Utsmani. Itu jangan ditinggalkan. Yang ketiga, wasahha isnadan. Jadi pensanadannya, runtunan periwayatannya harus nyampe kepada Rasul. Harus nyampe.
Jangan belajar tidak nyampe. Siapa gurunya? Gurunya. Sampailah mutasil ila negeri. Nah, ini baru masuk pada proses pembahasan. Nah, ini jamaah sekalian, Bapak Ibu, saya sangat memberikan satu catatan penting bahwa Quran yang kita hadapi sekarang itu adalah Al-Quran yang memang harus dibaca dengan baik dan benar. Pelajari, minimal ada 2 hukum proses baca Quran. Bacanya wajib ain dengan tajwid, kemudian teori-teori yang kita mau pahami dalam istilah-istilah hukum dalam membaca Quran itu fardu kifayah. La khilafa fi annahu fardu kifayatin teori wal amalu bihi fardu ainin baca. Berarti enggak usah terlalu jauh kenal, apalagi kita daya ingat memang udah rada-rada apa? Rada-rada kurang. Kita baca sebentar, kita pahami sebentar, ingat oh iya ya, pas kita pulang buka pintu udah salah ya. Tadi apaan ya? Kita kadang-kadang kita begitu. Daya ingat kita sudah mulai berkurang. Pokoknya asal daya ingat udah kurang berarti udah tua tuh. Kalau masih kuat, nah berarti masih muda, masih 35-an atau 40. Kalau sudah 40 sana, sudah mulai daya ingatnya. Maka itu tidak dipentingkan untuk dipahami secara teori, tapi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat tentang masalah baca Quran. Jadi banyak ayatnya, bukan ini aja. Tadi yang saya sebutkan An-Naml, apalagi surah Al-Furqan ayat 32. Warattalnahu tartila. Senada dengan ini. Warattalnahu tartila. Nah, jadi jamaah janganlah digampangin tentang baca Quran. Ini ayat Surah Al-Furqan ayat 32. Ayatnya banyak. Apalagi kalau tentang berhadapan langsung, Jibril memberikan cara baca kepada Rasulullah atas izin Allah. Nah, itu surah Al-Qiyamah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Nabi langsung diajarkan di depan Jibril. Nah, kita sekarang lagi pengen ada pembenahan bacaan Quran. Baik jemaah sekalian, kemudian yang terakhir kita mengenal tentang makhraj. Ini aja nih kita belum semuanya dibahas. Makhraj huruf itu ada kemiripan ucapan. Nah, itu pernah Bapak Ibu sekalian memiliki buku saya, nama judulnya Panduan Dasar Membaca Al-Quran. Di situ saya tulis ada H bertemu dengan H. Ini beda. Ya. Ada apa lagi? Hamzah. Ya, yang berbentuk 2. Seperti alif dan kepala ain. Dengan apa? Ain. Ini juga persoalan yang kita harus perhatikan. Beda deh. Ada lo, ada gol. Ini juga pasti beda, tapi juga jangan ini hampir mirip nih. Jadi dia nempelnya tuh melekat. Kalau gol melekatnya di pinggir lidah. Kalau go di ujung lidah. Tapi kalau kita sepintas itu bisa beda, bisa mirip sama, sepintas sama, tapi sesungguhnya beda. Apalagi kop sama kaf, ini sering ketukar kita nih. Kop sama kaf. Minal kaumi di kaumihi, padahal liqaumihi. Kemudian cara mengucapkan baris fathah ketemu wawu. Ini umumnya pakai apa? O.
Malik yaumiddin. Padahal pakai u. Malik yaumiddin. Malik yaum. Ya. Karena kita logatnya memang logat asing dari bahasa Arab, bisa jadi pengucapannya salah. Kalau giliran baitun, jadi baitun baitun. Kalau ya lin menjadi wawulin menjadi o. Padahal di Quran tidak kenal tidak kenal o. Kalaupun ada itu gharibul kalimat. Ya, jadi ya suratul Fatihah jangan sampai dianggap remeh, karena itu yang menentukan cara baca Quran di dalam sholat, kemudian yang menentukan juga sah dan tidaknya sholat. Jadi apa enggak? Kan sudah saya berikan ke catatan pentingnya ya. Pertama apa? Yang wajib diucapkan takbir, Allahu Akbar. Yang kedua, suratul Fatihah baca dengan baik. Yang ketiga, tasyahud akhir. Tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu wassalamu lillah. Atau dalam riwayat tasyahud yang lain, tapi tetap aturan tajwidnya kawal. Takbir, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, dan salam pertama. Jadi jangan ditinggalkan tuh. Ada 5 poin yang wajib, tidak boleh luput salah satunya. Dari 5 itu baru dinyatakan sholat dalam bacaannya benar. Belum lagi khusyuknya. Belum lagi apa ya? Khusyuknya. Khusyuknya juga diperhitungkan. Belum lagi tata cara sholatnya dalam ilmu fikih, rukunya, sujudnya, tumaninahnya, ya, dan hal ini. Baik, sekarang kita lanjutkan tadarus kita surah apa? Masih Al-Baqarah ya? Al-Baqarah, kapan belum selesai? Masih Al-Baqarah terus. Ya, silakan. Ya, silakan langsung praktek. Saya mau nanya dulu Ustaz, satu. Ya, silakan. Tadi ada dibilang ada pengucapan ada apa? Tidak ada huruf e dalam Al-Quran gitu ya. Bukannya ada pengucapan kecuali ada Fatiha, ibadah Fatiha. Nah itu kecuali pengucapan apa namanya? Artinya tadi saya bilang tidak ada e secara umum, tidak ada e, tidak ada o, tapi dalam muskil kalimat ada. Tidak secara umum, tapi gharibul kalimat hanya satu di Quran. Berarti kalau hanya satu itu dianggap tidak umum, maka dianggapnya muskil. Bismillah dalam surah Hud, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, hanya satu. Nah, itu catatan-catatan penting yang tidak umum, ya, maka dianggapnya tidak ada karena tidak umum. Hanya satu yang wajib dalam periwayatan Hafiz membaca a menjadi e. Dalam periwayatan hanya satu aja, yang lain tidak ada. Nah, nanti kalau Hafiz, kalaupun nanti dalam periwayatan lain ada dalam ucapan, nah ini nanti ada kaitannya dengan lahjah Arabi, artinya dialek bahasa. Ketika sampai Nabi membacakan ayat Al-Quran yang kalimat-kalimatnya dalam surah Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja. Bani Tamim, ada satu suku namanya Bani Tamim. Bani Tamim itu, kalau kita nih di Jakarta, ini kampung sama dengan Rawabelong. Orang Rawabelong itu yang aslinya nggak bisa nyebut a, mau mana? Ente mau mana?
dia nggak bisa ngomong kemana. Nah itu ini ya Jakarta Pusat itu aslinya pakai E. Nah itu Bani Tamim kayak gitu, diajarin wadduha, dia tidak bisa sebut wadduha, ikra wadduhe, wadduha, wadduhe. Nah disinilah dialog terus sampailah kepada malaikat Jibril atas izin Allah, dibenarkanlah cara itu, maka masuklah bab imalah. Nanti ada proses periwayatan hadisnya. Maka itu masuk dalam qiraat dan riwayat yang sahih. Tapi bukan hafal, Mas. Bukan kita nih yang kita pelajari setiap malam Senin, sebulan 2 kali itu. Sampai sekarang kita belajar tak masih dalam posisi riwayat hafaz. Belum. Qiraat Asim, di luar qiraat Asim dan riwayat hafaz. Nanti ada proses periwayatan dalam kaitannya lahjah Arabi. Baik, Bapak mau tanya atau mau tanya? Bisa tanya? Oh, itu apa? Kalau baca kan udah biasa Pak ya? Biasa udah baca, ntar malam Senin kita baca lagi. Ustaz tadi diterangkan bahwa kalau orang membaca ayat sepanjang 100 ayat itu seperti sholat malam. Kemudian kalau kita memperhatikan dalam surat itu, dalam Quran bagian akhir dengan Quran bagian depan, Al-Baqarah misalnya, itu ayatnya kan berbeda-beda. Maksudnya panjang satu ayat itu kalau di bagian awal kan panjang, kemudian di bagian akhir itu kan pendek. Bagaimana itu Ustaz? Karena 100 ayat ya. Jadi Allah tidak membedakan ayat. Dalam hadis itu diceritakan di sabdakan sama Nabi yang dihitung ayat. Walaupun ayatnya pendek, taruhlah Bapak pengen ngambil surat-surat yang pendek, ambil aja dari surat yang pendek, surah juz 30. Amma yatasaalun, satu ayat ya. Ulang bin nas, malikin nas, ilahin nas, itu. Surah yang berurutan sampai jumlah 100 ayat, maka tadi yang Nabi sabdakan. Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu sirrun min asrarillah, dari ayat yang jumlahnya panjang dengan satu kata dalam satu ayat, itu bisa jadi maknanya lebih besar satu kata itu. Ar-Rahman adalah nama Allah Azza wa Jalla. Jadi sama, nilainya sama. Makanya dibilang ayat, yang dibilang ayat. Kalau huruf kan uraiannya satu huruf. Nah nanti dalam satu ayat kita lihat 2 kata, 3 kata satu ayat sama 10 kata. Tentunya hitungannya jumlah huruf. Jumlah huruf, satu huruf dibalas 10 kali. Ya silakan Pak. Jangan tinggalkan waktu untuk tadarus Al-Quran. Nilainya luar biasa. Kapan lagi kita menginvestasikan diri kita di hadapan Allah? Ketika kita diambil umur kita sama Allah, kita sudah nyimpan banyak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Saya sering mendengar dari para ulama atau dari WA bahwa pernah Nabi menyampaikan pesan kepada Siti Aisyah bahwa sebelum tidur itu dianjurkan untuk baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Quran. Pertama, pertanyaan saya, apakah ini memang ada hadisnya? Kedua, apabila kita membaca surat Al-Ikhlas itu, apakah kita harus dalam keadaan suci? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis itu banyak,
faidah-faidah baca Quran dalam surat-surat punya kelebihan masing-masing. Suratul Fatihah. Siapa yang membaca suratul Fatihah di luar sholat seakan sudah membaca 2/3 Quran. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas itu dibaca udah setengah Al-Quran. Makanya kalau udah 3 kali baca surah Al-Ikhlas, nilainya itu nilainya sama dengan hatam Al-Quran. Makanya kan pernah terjadi dalam satu riwayat kan, siapa yang sekarang menghatamkan Quran, aku akan berikan hadiah. Yang pintar akhirnya baca surah, yang lain baca surah Al-Baqarah, baca. Yang sebelah lagi karena dia cerdas, dia baca surah Qul aja baca. Qul huwallahu ahad. Ya Rasulullah, saya harus selesai. Kok cepat? Kan diprotes, cepat sekali kau baca. Ya, kamu saya belum nih, baru 1 juz. Apa dilihat nilai? Maka di situ dijelaskan sama Nabi nilainya. 3 kali baca surah Al-Ikhlas hatam Quran, nilainya dengan ikhlas. Tadi apa yang kedua? Apakah suci dalam? Oh iya, baik, itu lebih afdol. Afdolnya baca Quran itu punya wudu. Enggak punya wudu boleh nggak baca Quran? Boleh. Yang kagak boleh itu punya hadas besar. Ya, yang ada besar nggak boleh nih. Yang nifas. Tapi nanti ada penjelasan lagi bagi orang yang sudah mulazamah hatam Quran. Misalnya ibu sudah memang setiap hari pikirnya baca Quran karena hafizah, karena memang udah hafal 30 juz. Kemudian jangan sampai hilang dari hafalan. Kan lumayan tuh ya, meninggalkan baca Quran bagi wanita dalam keadaan haid lama. Berapa? 7 hari, 6 hari, 7 hari, sampai batas ghaliban berapa? Panjang waktunya 15 hari. Setelah itu baru ada hukum lain dalam istilah fikih. Kan lama. Maka bagi orang yang sudah rutin membaca Al-Quran dalam zikirnya yang sudah hafal, itu diperbolehkan karena niatnya zikir, bukan niatnya semata-mata baca Al-Quran. Niatnya zikir, tapi zikirnya membaca Quran. Nah, lebih afdol baca Quran punya wudu. Jadi ulama banyak menjelaskan afdolnya baca Quran berwudu, afdolnya baca Quran menghadap kiblat, berpakaian sesuai ketika kita mau melaksanakan sholat. Kemudian ada lagi ulama menambahkan berwangi-wangian, pakai parfum. Bukan mau ketemu cewek aja pakai parfum, baca Quran menghadap Allah wangi. Bapak dengan cewek, bukan ketemu istri aja pak pakai parfum, atau istri ketemu suami, tapi baca Quran. Makanya ketika baca Quran juga ada hukum-hukum lain nanti yang tercegah karena baca Quran. Ada ucapan salam wajib ketika baca Quran menjadi enggak wajib menjawab salam. Assalamualaikum, atau minggu di rumah kita lagi baca Quran, biarin aja, selesaikan dulu baca Quran, kemudian baru jawab salam. Atau tidak perlu dijawab. Nah, nanti ketika dia ucapkan salam kembali, sudah kita lepas dari bacaan Quran, baru kita menjawab. Itu ya. Jadi lebih afdol wudu. Masih ada? Masih ada lagi? Ya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa membaca surat Ikhlas itu mempunyai nilai 1/3. Kemudian kalau surat Al-Zarah mempunyai nilai berapa? Tidak. Kita ikutin cara Rasul menjelaskan dalam ayat. Jadi masing-masing dia tidak punya nilai seperti surah Al-Ikhlas. Karena Zalzalah itu dengan Al-Ikhlas beda. Ketika bicara soal Al-Ikhlas itu adalah
membicarakan tentang hal keesaan Allah. Makanya disebutlah surah Al-Ikhlas. Surat yang tidak ada kata di dalam ayat itu adalah surah Al-Ikhlas. Makanya dia bicaranya soal tentang keesaan Allah. Makanya punya nilai seperti itu. Saya tidak ada hadis yang menyatakan sama nilainya dengan surah Al-Ikhlas. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ibu-ibu ada ibu? Cukup? Ya, kita praktek. Ya, praktek dari Pak. Ya. Ya, silakan. Mungkin ada beberapa orang aja ya. Kemudian Silakan yang praktek. Ibu ada? Ada ibu yang mau praktek? Ada? Ibu ada? Yang mau praktek baca? Gak ada? Ibu? Gak ada? Gak bawa kacamata? Dari bawah, jangan. Satu 145. Silakan. 145 atau 146? Berarti 146 sekarang ya. Yang pojok atas paling kanan. Alladzina atainahumul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun bacanya begini kalau di rumah. Ini lama hatamnya nih. Tapi walaupun lama hatam, kalau kita punya kesungguhan, Allah berikan nilai tinggi. Lanjut. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta
من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ألا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Baik. Berapa pahalanya tuh? Itu coba dulu. Pahalanya luar biasa. Belajar. Nggak apa-apa Pak Ji. Ya, ada belajar. Ya, belajar. Fadkuruni 152. Fadkuruni adkurkum washkuru li wa la ta'kulun. Ingat ni-nya ketemu depan A, maka ni panjangnya berapa? 4. Fadkuruni adkurkum. Diulang. Fadkuruni adkurkum washkuru li wa la ta'kulun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-syabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Baik, cukup. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tattawwa ala khairan fa innallaha syakirun alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ويلعن bukan wal'an. ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. Ustaz, yang dulu Ustaz. Tadi kan saudara kita baca wal huda terus ada huruf artinya dibengkok. Itu kenapa ditulis seperti itu? Jadi nggak dibaca. Yang kedua adalah ula. Kan kalau mat asli ada loma ketemu waw. Kenapa dibacanya satu harapan? Mohon penjelasannya. Wal huda tulisannya ada alif, namanya alif maksurah. Jadi bahasa Arab itu ada kata asal muasalnya. Huda asluhu hudaya.
Dunya asluhu dunyaya. Ini ada ya. Makanya dikasihlah huruf yang sepadan dengan aslinya, yaitu bentuk rumah ya. Udah. Tapi jatuh kalimat ini bukan ya, alif, tetap alif. Namanya alif maksurah. Kita sebut orang awam apa? Alif bengkok, alif lainnya. Dia bukan nggak dibaca, cuman menjadi tanda panjang. Ya, bukan jangan wal budaya dibacanya. Wal budaya. Asalnya dia budaya, maka dikasihlah alifnya bentuk ya. Kedua, ulaika. Kok dikasih wawu, kemudian dibaca pendek. Ini namanya wawunya wawu di sini wawu istidlal. Wawu yang menunjukkan baris dhammahnya alif sebelumnya. Karena dulu Quran turun ke Nabi melalui malaikat Jibril itu. Di sini ulaika tulisan aslinya begini. Ini bagian dari pemahaman ya, pemahaman Al-Quran. Sama udah juga begini. Enggak ada. Tidak ada baris, tidak ada titik. Ini namanya wawu istidlal. Maka ditulislah. Dulu kan Quran yang tulis juga terbatas, ditunjuk oleh Nabi. Enggak boleh semuanya harus tulis. Dan memang pada waktu itu orang belum pada bisa tulis. Jadi diajarinnya baca. Langsung nyimpan ayat Qurannya di otak. Enggak ada di tulisan. Kemudian muncul tulisan ini zaman Utsman bin Affan, baru beredarlah tulisan Quran. Utsman menulis Quran dibukukan, dikodifikasi, ditadwin tanpa ada baris, tanpa ada titik. Ini nggak ada, ini juga nggak ada sebetulnya. Aslinya begitu. Aslinya seperti ini. Makanya wawu di ulaika menjadi tanda untuk dibariskan dhammah. Maka disitu wawu istidlal, wawu bila. Ada 3 kata yang miripnya begini: ula, ulu, uli. Ini semuanya sama nih, 3 kata di Quran. Ulaik, uli, ulu. Dia nggak boleh dipanjangkan, namun di situ ada wawu. Walaupun ada wawu, ada 3 kata aja. Di sini nggak boleh lebih dari 3. Yang terkait dengan la, li, dan lu. Yang 3 ya. Itulah dibahas di dalam ilmu rosem. Ilmu rosem ini membahas tentang tulisan. Ilmu baca Quran tajwid membahas tentang ucapan. Ilmu qiraat tentang pensanadan. Jadi ada 3 ilmu. Ini dibahas, sanadnya dibahas, bacanya juga dibahas dalam ilmu tajwid. Jadi masing-masing disiplin ilmu itu. Namun 3 itu nggak boleh dipisahin. Ini Quran baru kita lagi cerita bacanya doang nih, bukan tafsir. Langsung ceritanya lebih panjang lagi. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, gitu. Ini baru ucapin aja nih, harus seperti ini. Ada ilmu khusus dalam proses pengucapan Al-Quran. Jadi 3 tuh Pak. Ula, uli, ulu. Al-huda. Ini yang mirip-mirip begini banyak. Wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Banyak. Mustafa, Musa, tulisannya seperti ini. Musa, Mustafa. Siapa itu Mustafa? Rasulullah. Saya Mustafa. Apalagi Isa, tulisannya pakai alif bengkok. Namanya alif maksur.
Ya. Masih lanjut, silakan. Ya, satu lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك Kuffarun. Tanwin, diulang. كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Baik, itu. Ya, jadi jangan sekalian Bapak Ibu, jangan kita tinggalkan baca Quran setiap hari di rumah kita. Ustaz, saya masih terbata-bata. Jangan pakai alasan terbata-bata, baca. Al-mahiru bil Quran, kata Nabi, kalau yang pintar baca Quran yang udah pas, pahalanya berlipat ganda. Tapi kalau yang buaya tak, bacanya masih terbata-bata, ntar salah, ntar bingung, ntar apa ini, baca aja terus, mata lihatin tulisan Al-Quran. Kata Nabi, ajroni falahu ajroni, wa huwa syakun falahu ajroni. Jadi pahalanya dua, pahala ada keseluruhan mau bisa, pahala melihat tulisan Al-Quran. Jadi nggak ada dosanya. Jadi kita secara moral. Oh iya, dipandu. Oh silakan. Kita kan ingin membaca panjang pendeknya pas. Kebetulan kita belum. Dipandu sama murotal, silakan. Ya, pakai digital, panduannya pakai digital. Bagaimana caranya? Usahakan sebelum kita dipanggil sama Allah, kita sudah bisa baca Quran. Gak usah kenal hukumnya, baca aja. Minimal baca, yang diperintahkan kita tuh baca. Baca tapi harus pakai bimbingan. Siapa yang harus bimbing kita? Kita belum bisa sama sekali. Datang ke masjid sini. Ini masjid kan kelihatannya aktif. Baca. Jangan sampai kita dipanggil sama Allah belum bisa baca Quran. Karena ini tanggung jawabnya sama dengan sholat. Sholat ada perhitungan amal. Yang lain juga ada, Quran sama, puasa Ramadan sama, dengan sholat ada tanggung jawab khusus, baca Quran juga ada tanggung jawab khusus. Jangan sampai kita belum bisa baca Al-Quran, mumpung kita masih sehat, mata kita masih melihat, kuping kita masih mendengar, kaki kita masih bisa melangkah datang ke masjid, harus kita bisa baca Quran. Jangan sampai tidak bisa. Baik, yang sekalian, terima kasih. Baik, alhamdulillah.